An-Nawawi rahimahullahu taala, babun fil iktisadi fit ta'ah. Bab tentang berhemat-hemat di dalam peribadatan. Apa maknanya berhemat-hemat dalam beribadah? Maka ini adalah bab yang sangat baik dari Imam An-Nawawi, di mana beliau banyak membuat judul-judul dari kumpulan hadis-hadisnya yang sangat baik. Maka beliau juga yang membuat judul-judul di dalam syarah Muslim. Maka syarah Muslim karya Imam An-Nawawi, meskipun tidak begitu banyak penjelasannya, namun sangat bermanfaat, terutama pembuatan bab. Maka Imam Muslim berbeda dengan Imam Al-Bukhari dalam penyusunan kitab sahihnya. Sahih Al-Bukhari dibuat dalam keadaan tersusun dari bab-bab dan tersusun dari kitab-kitab yang berhubungan dengan kitab fikih, seperti kitab shalah, kitab siyam, kitab wudu, dan berhubungan dengan akidah seperti kitab tauhid, kitab al-i'tisam bisunnah, dan yang lainnya, kitabul iman. Adapun Imam Muslim disusun dari periwayatan hadis, dan jangan difahami di syarah Muslim ada judul bab demikian dan demikian, ini dari Imam Muslim, tetapi itu dari Imam An-Nawawi. Maka tidaklah seorang Nawawi rahimahullah dia memberikan judul kepada kitab Sahih Muslim kecuali keluasan dari ilmu baik fikih, akidah, dan yang lainnya. Adapun Imam Al-Bukhari, maka dia membuat kitab dan kemudian membuat bab dan bahkan mengumpulkan hadis-hadis yang mu'allaq dari ucapan salaf, kadang sanadnya dhaif dan disambung di tempat yang lain. Maka ini ketajaman dari Imam Al-Bukhari dari dua perkara di dalam kitab sahihnya. Ketajaman dari segi tashih, maka kitab Sahih Al-Bukhari paling kuat pensahihannya. Kemudian setelah itu Imam Muslim. Kemudian kalau ditanya apa kitab selain dari Al-Bukhari dan Muslim yang kuat pensahihannya, ada yang bisa jawab? Yang jawab bukan saya saja, para ulama di zaman now, kitab Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Maka kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain itu adalah kumpulan hadis-hadis yang sahih yang selain dari Al-Bukhari dan Muslim. Maka dikumpulkan oleh Syekh kami, dikeluarkan Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, Musannaf Abdul Razzaq, dan yang lainnya dengan syarat sahih. Maka Syekh kami memasukkannya di kitabnya Jami'us Sahih. Maka bukan dari ucapan saya, tetapi para murid-muridnya Syekh Muqbil di saat kami belajar dulu ditanyakan apa kitab yang sahih selain dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maka kita tidak tahu. Dikatakan kitabnya Syekh Muqbil karena dia mensyaratkan sahih. Alhamdulillah. Maka bab fil iktisad fit ta'ah, di sini ucapan Imam An-Nawawi sangat baik kita katakan tadi. Kenapa? Di saat kita mempelajari bab yang lalu, kasratu turukil khair, bayan kasrati turukil khair, penjelasan tentang beragam dari macam-macam jenis ibadah, sampai disebutkan sedekah dengan harta, sedekah dengan lafaz, tasbih, tahmid, tahlil, sedekah, dan sedekah dengan tenaga, membantu kaum muslimin, gotong royong dan yang lainnya sedekah. Dan sedekah juga bahkan berhubungan intim, koitus, dengan istri. Maka membahagiakan istri di ranjang sedekah. Maka setelah kita mengetahui berbagai macam
berbagai ragam macam dari peribadatan, maka di sini ditambih, awas. Setelah kalian mengetahui berbagai macam peribadatan, awas dalam perkara. Maksudnya bagaimana? Kebiasaan dari manusia, jika dalam keadaan semangat mereka ingin ibadah, dan diberitahukan di dalam bab bagaimana beribadah itu banyak jalannya. Kemudian agar terhindar dari kebiasaan manusia yang buruk, apa? Gulu. Apa makna gulu? Ekstrim. Maka sebagian manusia memandang, aku ingin seperti begini, aku ingin seperti begitu. Terutama para sahabat mencontoh Nabi. Dan ini hadis-hadisnya nanti akan dijelaskan para sahabat. Maka mereka para sahabat ingin mencontoh Nabi dalam berbagai peribadatan, padahal Nabi ada pengkhususan dari manusia biasa. Maka ibadah Nabi tidak sama dengan ibadahnya kaum muslimin. Maka kaum muslimin di sini di dalam bab ini al-iktisad fi ta'ah, agar menyederhanakan di dalam peribadatan. Maksudnya bagaimana? Bermudah-mudahan? Tidak, bukan itu. Tetapi maknanya adalah tidak ekstrim. Maka maksudnya bagaimana? Tidak ekstrim, di mana seseorang melaksanakan ibadah sesuai kemampuannya. Ada ibadah dia itu melaksanakan sholat, ada ibadah melaksanakan puasa, ada ibadah melaksanakan haji dan umroh, ada ibadah melaksanakan membayar zakah atau sedekah. Maknanya di sini ibadah dari jalan-jalan yang tadi, namun jangan hulu, tidak boleh ekstrim. Maksudnya aku mau beribadah sholat, ya kalau sholat 5 waktu wajib, maksudnya ibadah sholat sunnah. Bagaimana? Sholat malam, lalu setelah sholat isya aku begadang. Sampai kapan? Sampai fajr. Tidak tidur, sholat, menghafal Al-Quran, murajaah, sholat lagi, menulis kitab dan sebagainya, sholat lagi. Maka ini maksudnya gulu. Lalu bagaimana dia mempunyai istri? Lalu bagaimana dia mempunyai badan? Maka apakah badannya mampu setiap malam begadang? Para security satpam pun tidak mampu untuk melaksanakan sepekan ataupun 2 pekan atau 1 bulan kerja malam, shift malam. Harus diganti sama mudir ataupun sama direktur ataupun sama pemimpin. Kenapa? Menjaga kesehatannya. Maka orang yang begadang itu banyak kerusakan pada metabolisme dari sistem pertahanan tubuh dan juga perkara-perkara yang lain. Metabolisme di dalam badan tidak sesuai. Kenapa? Karena fitrah manusia tidur malam. Allah berfirman, wa ja'alna laila libasa wan nahara ma'asya, di surat An-Naba. Maka kami menjadikan malam itu libasau, untuk istirahat, untuk tidur. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk kerja. Maka bisa jadi seseorang bekerja siang, pergi pagi, pulang petang, seperti yang di kantor-kantor terutama di Jakarta. Kerjanya jam 7, 7.30, namun keluar dari rumah jam 4, jam 5. Kenapa? Macet. Jadi di jalanan dia habis waktu. Begitupun pulang jam 4 sampai rumah maghrib, sehingga pergi pagi pulang petang. Dan di sini dia bisa melewatkan waktunya siang hari tanpa istirahat, tanpa tidur. Memang itulah wan nahara ma'asya. Namun wa ja'alna laila libasa,
Kami jadikan, kata Allah, malam untuk istirahat. Maka orang-orang yang membalikkan keadaan seperti para security memang penting menjaga keamanan di malam hari, karena para maling mencari kecerobohan manusia, mencari kesempatan di saat ingin membobol bank, menunggu para satpam tidur, menunggu mereka yang jaga ngantuk, atau bahkan jika malam itu tidak ada yang menjaga security, mungkin akan dibobol ATM. Seperti itu keadaan manusia, sehingga yang dinamakan dengan begadang tidak sesuai dengan fitrah. Maka metabolisme tubuh kita membutuhkan tidur, dan Allah jadikan malam itu libasan untuk tidur. Betapa butuh badan ini untuk tidur, terutama jika kita mempelajari ilmu anatomi, dan dulu pernah kita berikan fungsi-fungsi dari hati, fungsi-fungsi dari semua yang kita pelajari. Maka diantaranya dari fungsi hati, dari fungsi ginjal, mereka mengeluarkan racun-racun tubuh di malam hari, sehingga pagi hari kita bangun, kita BAB dan kita kencing, keluar semua dari bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh badan. Dan ini dengan syarat jika kita istirahat tidur. Maka jika kita tidak tidur begadang, maka metabolisme tubuh di saat ingin mengeluarkan detoxification, racun-racun di dalam tubuh, tidak bisa secara optimal. Maka hati yang mengeluarkan racun-racun, karena dia bangun dan dia berpikir dan dia sholat murojaah, maka metabolisme tidak sesuai. Kecuali seperti ibadah-ibadah yang memang disunahkan oleh Nabi, iktikaf di asrul awakhir. Maka Nabi disebutkan di hadis Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi asril awakhir ahya lailahu wa aiqad ahlahu wa sadda ma'zarahu. Bahwa Nabi di akhir-akhir dari 10 malam terakhir begadang, tidak tidur. Ini tidak apa-apa dalam setahun 10 hari. Adapun pekerjaan setiap hari begadang menjadi security, maka para pemimpin security pun menggilir. Siapa yang kerja malam, shift malam, digilir, tidak boleh. Dalam keadaan 1 bulan penuh 30 hari kerja malam, maka bisa mengakibatkan kerusakan metabolisme dan badan. Maka kembali kepada permasalahan sholat. Contohnya, orang ini melaksanakan sholat malam begadang setiap malam. Lalu mana hak badannya tadi? Metabolisme tubuh dikemanakan? Detoxification tubuh dan yang lainnya mau dikemanakan? Dan yang kedua, mana hak istri? Maka siang hari dia bekerja atau mengajar atau di masjid, atau misalnya seperti kita yang tidak mempunyai pekerjaan, dan mereka yang bekerja di kantor dari pagi pulang petang. Setelah pulang maghrib makan, kemudian setelah sholat isya dia mulai tahajud, meninggalkan istrinya, murojaah Al-Quran, berdiri sholat. Lalu mana hak istri? Contoh dari permasalahan sholat dan banyak yang lainnya. Maka nanti akan kita bahas tentang permasalahan ini, dibantah oleh Nabi. Aku anam wa akum, aku orang yang paling takut kepada Allah, dan aku tidur dan bangun di sepertiga malam terakhir. Maka tetap diberikan hak badan ini. Dan begitupun orang yang mampu untuk berpuasa, mumpung jomblo, bujang, ana sa'asumu Daud, fasting Daud. Kemudian dia berpuasa, I can and I strong, aku kuat. But until when? Sampai kapan? When he married, maybe
not strong. Di saat dia menikah ataupun di saat dia sesuatu terjadi, maka dia tidak mampu lagi. Maka ini contoh for the fasting. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis nanti akan membahas tentang hadis-hadis not extreme in the worship. Maka permasalahan kita babu fil iktisad fit ta'at. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini qiraah Hafiz an Asim. Maka di sana ada qiraah yang jadi perhatian di sini, qiraah Wars an Nafi'. Perhatian. Qiraah Wars lam yujad al-imalah al-kubro. Di berbagai ayat, di awal-awal ayat ataupun di pertengahan ayat ataupun di akhir, la yujad bagi qiraah Wars an Nafi' al-imalah al-kubro, kecuali al-imalah as-sugro dinamakan at-taklil. Maka di dalam berbagai ayat tidak boleh al-imalah al-kubro illa fi hadihi as-surah, kecuali di surat Toha di ayat ini. Maka apa yang dibaca oleh qiraah Wars? Haknya dalam keadaan al-imalah al-kubro. Jadi bagaimana dibaca? Tohe, tidak dibaca taklil. Tohe, tidak. Maka pengecualian qiraah Wars an Nafi' di dalam surat Toha dibaca al-imalah al-kubro, tohe. Lalu bagaimana setelahnya? Setelahnya tidak boleh al-imalah al-kubro. Contoh di sini. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidak boleh litashqa. Kenapa tidak boleh litashqa? Lianna litashqa al-imalah al-kubro. Wal wars la budda al-imalah as-sugro au taklil. Idan litashqa au litashqa. Maka Toha poinnya di sini dia dibaca al-imalah al-kubro, tohe, hada khas fi hadihi al-ayah faqat. Fahimtum? Maka qiraah Wars khusus di surat Toha dibaca al-imalah al-kubro dan hanya ha saja. Lalu litashqa tidak boleh, harus taklil, litashqa. Lalu kalau begitu apakah sama berarti dengan qiraah apa yang imalah al-kubro? Al-Kisai jawabnya di haknya na'am, dibaca he. Tapi di awalnya Al-Kisai pun berbeda. Maka bagaimana qiraah Al-Kisai? Tehe ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Maka inilah tiga qiraah yang berbeda. Maka tadi qiraah Hafiz an Asim yang kita baca Toha, qiraah Wars Tohe, dan ini khusus pada qiraah Wars yang dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubro. Dan qiraah dari Al-Kisai sendiri yang dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubro, bahkan to pun dibaca al-imalah al-kubro. Jadi tehe. Adapun perbedaan setelahnya permasalahan litashqa. Maka Hafiz an Asim membaca litashqa dengan fathah dan litashqa, dan qiraah Al-Kisai dengan al-imalah al-kubro litashqa. Maka makna dari ayat ini tehe ataupun tohe ataupun toha, maka ini dinamakan
dengan huruf hijaiyah, yang mana di dalamnya dohirnya tidak ada makna, dan maknanya dikembalikan tafwid kepada Allah. Maka mereka Arab tidak ada yang mentafsirkan, baik Ibnu Abbas ataupun bahkan Nabi, makna to he demikian, makna te he demikian, makna to ha demikian, tidak ada. Lalu mana poin pendalilan? Ma anzalna alaika, tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu kepadamu wahai Muhammad, litashqa, litashqe, litashqe, dari 3 qiraah ini, untuk membuat kamu menjadi berat di dalam peribadatan. Maka Allah menurunkan Al-Quran tidak dijadikan untuk memberatkan kaum muslimin dalam peribadatan. Maka peribadatan kaum muslimin dalam sholat, dalam puasa, dalam melaksanakan zakah, membayar zakah dan sedekah, tidak memaksa-maksakan diri. Itu maknanya. Dibarengi dengan ayat Al-Baqarah, yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Maka di dalam ayat ini menjadikan penjelas bahwa makna litashqa, agar tidak menjadi beban yang berat dengan turunnya Al-Quran ini dalam peribadatan di dalam agama Islam. Seperti ucapan Allah, Allah menginginkan peribadatan dalam keadaan al-yusr, dalam keadaan mudah. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah menginginkan kemudahan dalam peribadatan, bukan kesusahan. Ayat ini di surat Al-Baqarah berbicara tentang apa? Puasa Ramadan. Maka Allah berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhor. Lihat, pembicaraan yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr ini masuk kepada ayat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhor. Maknanya, bagi orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan dia musafir, pergi ke Padang, tinggal di Padang 2 hari, 3 hari, ada keperluan misalnya di rumah sakit, tiap hari nomor antrian 133, B nomor antrian 93, capek ngantri di sini, ngantri di sana, dan seterusnya. Maka dalam keadaan safar boleh untuk berbuka misalnya di dalam perjalanan 6 jam itu. Dan begitu pun atau sakit, maka dia boleh berbuka. Ini dia agama yang mudah. Maka yang diinginkan di dalam ayat ini, yuridullahu bikumul yusr, agar Allah memudahkan kepada kalian. Sudah dalam keadaan sakit, fever, panas, dan apalagi sudah dibawa ke rumah sakit, mau dioperasi, puasa, aku nggak mau berbuka, mau terus puasa, padahal dia sudah mau dioperasi. Maka ini membuat berat untuk dirinya. Dan begitu pun safar menggunakan motor misalnya, dalam keadaan terik yang panas, dia membutuhkan air karena dehydration. Dia berangkat jam 10, terik matahari dari Damasraya sampai ke Padang jam 4, matahari pun masih di atas. Maka di sini dia butuh kepada minum, tapi dibilangnya nggak usah, dipaksakan. Akhirnya dehydration, kekurangan zat ion-ion dan kekurangan dari H2O di dalam tubuh. Akhirnya dia merasa panas, suhu tubuhnya tinggi, fever, karena butuh air, tekor, air di dalam tubuhnya hilang, tersedot matahari. Maka di sini dia butuh minum, tapi tidaklah, sayang puasanya. Kif sayang? Puasa bisa diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Maka ini yang diinginkan dari 2 ayat ini. Di sini hubungannya dengan judul apa? Bahwa Allah menginginkan kepada kaum muslimin agar tidak gulu. Seperti di dalam hadis nanti akan datang,
di saat seseorang atau 3 orang datang kepada Nabi dan menanyakan kepada istri Nabi bagaimana sholatnya Nabi, maka dikatakan inni usolli wa anam wa asumu wa aftur wa atazawwajun nisa. Maka Nabi membantah ketiga orang ini di saat keluar dari rumah Nabi dan mengatakan, Masya Allah, ibadah Nabi seperti itu. Ana sa'asumu kul yawm, I will be fasting every day. And the second, I'm not married with woman. And the third, wa ana sa'usalli fi kulli layl, I will be praying in the all night. Maka semua ini ghulu, ekstrim di dalam ibadah. Maka Nabi membantah mereka, aku orang terdekat kepada Allah dan aku tidur kemudian bangun, dan aku puasa dan berbuka, tidak puasa setiap hari terus, dan aku menikahi perempuan. Orang yang paling dekat kepada Allah mencumbu perempuan, memberikan syahwatnya kepada perempuan. Jadi please, seperti orang-orang Nasoro, bahwa biarawati, perempuan suci, diperuntukkan untuk Allah Bapa, padahal dia di dunia dilirik oleh para pendeta. Akhirnya banyak yang bunting tanpa nikah dan abortus. Bayi-bayi mereka dikeluarkan dengan paksa. Subhanallah, menjauhi fitrah. Maka di sini bab ini menginginkan penulis agar kita beribadah dari jalan-jalan yang banyak tersebut, namun tidak ekstrim. Paham ya? Adapun permasalahan tadi ucapan Toha, maka banyak sekali lafaz-lafaz setelah huruf hijaiyah ini dikembalikan kepada Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa lafaz-lafaz ini adalah dari Al-Quran, bukan hanya sekedar lafaz-lafaz tertentu. Maka lihat di dalam surat Toha, setelah menyebutkan Allah, Toha ma anzalna alaikal qur'ana, bahwa kami tidaklah menurunkan Al-Quran, maka kalimat Toha itu dari Al-Quran, itu maknanya. Dan begitu pun di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, apa setelah itu? Zalikal kitabu la raiba fih, kembali kepada Al-Quran. Maka huruf-huruf ini adalah Al-Quran. Dan di dalam surat Ali Imran juga, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqq, nazzala alaika al kitaba, bahwa Alif Lam Mim ini pun dari Al-Quran. Dan begitu pun yang sering kita baca Alif Lam Ra, qiraah siapa? Wars. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Di dalam surat ini pun Hud disebutkan Alif Lam Ra, yakni Alif Lam Ra, qiraah Hafs. Setelah itu disebutkan bahwa dia Al-Quran. Dan juga Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa, kitabun anzalnahu ilaika. Maka setelah menyebutkan Alif Lam Ra, Alif Lam Ra, disebutkan ini dari Al-Quran, agar tidak dipahami bahwa ini bukan dari Al-Quran. Ini faidah dari segi kalimat-kalimat muqatta'ah di Al-Quran. Maka semua kebanyakan menyebutkan tentang permasalahan lafaz-lafaz tadi kembali kepada Al-Quran. Mungkin kita terjemahkan karena ada orang bule. Ya, ada. Babu fil iktisadi fil ibadah, chapter
moderation in worship. The meaning moderation here is not extreme. When Allah said in the Al-Quran, Taha, we have not sent down the Quran unto you, Muhammad, to cause you distress. Litashqa, to cause you distress. And Allah said in Surah Al-Baqarah, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah intends for you easy, and He doesn't want to make things difficult for you. So this is the meaning from the ayah. So what is the point from this chapter, Barakallahu Fikum? When in the chapter be going to the before this chapter explain about too much good deed. So we want to make all way to good deed with pray, with fasting, with charity, with Hajj and Umrah and the others from the ibadah, from the worship. So now Allah explained in Al-Quran, some people, Muslimin, will be make mistakes. With what? Extreme in the worship. When he know about ways to the paradise, highway to heaven, so they makes gulu, extreme in worship. Like in hadith, inshallah, after this, inshallah, woman pray every time, or came to Nabi 3 men when asked about ibadah, worship Nabi, so he said, I make pray all night, and the other say, I will fasting all days, every day, and the third, I'm not married with the woman. Why? Because they won't make worship like Nabi. So when he heard Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam about it, Nabi sallallahu alaihi wasallam make wrong, and he said, I'm Rasulullah, and I married a woman, and I sleep and I pray, and I fasting and I break, not every day. So this is the point from this chapter, moderation in worship. So the meaning here is not hulu, not extreme in worship. So we coming now to the hadith first and enough. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala alaiha wa indaha imra'ah. Qala man hadihi? Qalat hadihi fulanah tadkuru min salatiha. Qala mah alaikum bima tutiqun, fa wallahi la yamallullah hatta tamallu, wa kana ahabbud dina ilaihi ma dawama sahibuhu alaih, muttafaqun alaih. From Aisyah radhiyallahu anha reported, the Prophet sallallahu alaihi wasallam came in when a woman was sitting beside me. He asked me, who is she? Maka kata Aisyah, di saat Nabi masuk ke rumahnya, maka al-bait bait li rajul, wa huwa yadkhul ila al-bait li rajul, fawajada Rasulullah imra'ah jambi Aisyah. Maka di sini ditanyakan oleh Nabi, man hadihi, man hiya, lianna az-zawj rabbul bait,
fala budda li imra'ah li ay zaujah la tata'arrad tudakhil ayu imra'ah tudakhil ayu rajul au ana ma'af'al kada wala af'al kada mamnu anta tughsil kittah au mamnu anta taf'al kada wa kada la hada bait li rajul fahuna Rasulullah SAW baitu istagrab man hadihi imra'ah. Maka di sini perempuan ini masuk dan Nabi tidak mengetahui dan ditanyakan siapa perempuan ini. Maka al-afdaliyah antusta'dan, agar seseorang memasukkan kepada rumahnya minta izin. Bisa jadi yang dimasukkan perempuan yang tidak disukai oleh Nabi ataupun laki-laki yang tidak disukai oleh Nabi. Maka dari adab seorang perempuan minta izin, atau dia tidak melarang suaminya melaksanakan apapun di rumahnya selama dia rumahnya. Maka di sini disebutkan wa indaha imra'atun qala man hadihi qalat hadihi fulanah tadhkuru min salatiha. Disebutkan dia perempuan dan menyebutkan keutamaan perempuan ini, sholatnya sangat lama, panjang dan terus menerus. Misalnya dari pagi ke duhur sholat saja, nanti setelah sholat duhur sholat, setelah melaksanakan maghrib sholat, terus sampai isya, dan dari isya sholat. Itu maknanya. Maka apa kata Nabi di saat mensifatkan perempuan ini dalam keadaan sholat dan sholat? Mah. Maka kalimat mah diartikan sebagai nahyun wa zajrun. Maknanya adalah perkara yang tidak pantas. Dan mah di sini dari segi ilmu lughah Arabiyah ismun fi'il amr. Seperti alaika atau iyaka. Maka iyaka, alaika ismun, namun maknanya fi'lun amr. Alaika bimakna wajib bagi kamu, dan iyaka jauhi atas kamu. Dan juga di sini seperti soh, maknanya diam, dan dia ism. Dan begitupun di sini mah bimakna ikfi, cukup, cukup. Mah cukup, jangan diteruskan. Di saat dia mensifatkan bagaimana perempuan ini sholat dan sholat dan sholat dan sholat. Ma'alaikum bima tutiquna. So Nabi Muhammad SAW, when he came to his house, woman was sitting beside Aisyah. So Nabi asked me, Nabi asked me, who is she? Aisyah said, she is the one whose performance of salah, pray, has become the talk of the town addressing her. And Nabi Muhammad SAW said, what is enough? The meaning mah, yakni enough. So why Nabi Muhammad SAW like this? Nabi SAW said, alaikum bima tutiqun. After saying enough or mah, you are required to take upon yourselves only what you can carry out easily by Allah. Allah doesn't withhold His mercy and forgiveness of you until you neglect and give up good works. So Nabi Muhammad SAW said, mah alaikum bima tutikun. Cukup kalian beribadah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan memberat-beratkan dalam ibadah. Salat terus, setiap hari salat. Fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu. Maka demi Allah, Allah tidak akan merasa bosan ataupun merasa cukup dengan ibadah-ibadah kamu, mulai dari pagi sholat sampai paginya lagi.
sholat di siang dan sholat di malam, Allah tidak akan pernah misalnya bosan ataupun kenyang dan seterusnya. Namun kebalikannya kalian hatta tamallu, tetapi kalian manusia akan mencapai titik kebosanan. Ini dari sifat manusia. Maka manusia sekarang semangat, aku harus menghafal sehari 4 lembar. Oke lah, dicoba sebulan kuat, bulan berikutnya keteteran, hanya 2 safhah, kemudian bulan berikutnya hanya 1 safhah. Maka itulah manusia. Sekarang lagi giat, anak mau puasa yang paling kuat bahkan Daud. Kemudian setelah itu malas, akhirnya hanya puasa Senin Kamis misalnya. Malas lagi, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Permasalahan-permasalahan ini yang tidak diinginkan oleh Nabi kita. Maka la yamalullahu hatta tamallu, maka Allah itu dengan ibadah yang kalian ekstrim tadi tidak bosan dan tidak jenuh terus melaksanakan peribadatan kepadanya, namun justru kamu yang akan bosan nanti dan akan futur di saat malas. Maka Allah tidak mencintai ibadah seseorang yang grafiknya itu sinus. Tahu grafik sinus? Kalian belajar aritmatika atau tidak? Grafik sinus, di atas kemudian turun bagai lembah, kemudian naik lagi ke bukit, kemudian turun lagi. Itu grafik sinus. Maksudnya di puncak 90 derajat, kemudian turun ke lembah 0, kemudian naik lagi ke 35, 45, mencapai lagi 90, kemudian turun lagi. Maka tidak diinginkan ibadah seperti itu. Apa yang Allah inginkan? Wa kana ahabbud dina ilaihi madawama sahibuhu alaihi. Dan yang Allah cintai itu ibadah yang terus istimror, continuity, meskipun dia dalam keadaan sedikit. So this hadith, Nabi Muhammad SAW after this said about this woman, make praying too much. So Nabi Muhammad SAW said, Allah likes the deeds best which worshippers can carry out constantly. So in the other hadith, di riwayat yang lain muttafaqun alaih dari Aisyah, bahkan Aisyah menanyakan, atau Nabi menanyakan kepada Aisyah tentang ahabbal a'mal indallah, apa amal yang sangat dicintai oleh Allah? Apa dijawab oleh Nabi? Disebutkan adwamuha walau qil wa in qil, dilafaz seperti itu, bahwa Allah sangat mencintai amalan seseorang wa in qilla, adwamuha wa in qilla. The meaning hadith here is Allah very happy or pleasant for the man who make worship and continuity with this worship walau kill, and maybe he just doing something small or less, but continuity, less but continuity, this better from do extreme, but after this he live. So this the point from this hadith. So what is the point this hadith to this chapter? When Nabi Muhammad SAW said, "Mah alaikum bima yutikun," enough for this woman to make worship, pray to Allah if she can. So not make extreme, because Allah very pleased to the man make worship something small but continuity. So now you see for yourself, alhamdulillah, you have fasting, alhamdulillah,
For example, Itsnain wal Khamis in the week is today, but every week you can pray, you can fasting for this time. This is good. And maybe year to year you still fasting Itsnain and Khamis. But someone maybe, I can do this better from this, like the Sahaba. So Nabi Muhammad SAW said, if you still want, make fasting Daud. And fasting Daud is day fasting and day break. Maka satu hari puasa dan satu hari dia berbuka. In the other riwayah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, the man who's strong with the fasting, he can fasting anytime. But Nabi Muhammad SAW said, not fasting every day. Okay, in every month, 3 days, I do it, I can do it. Maka puasalah 3 hari dalam sebulan, aku mampu. Okay, every week, today, Itsnain wal Khamis, I can do more than it. Aku bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Okay, if this make fasting Daud, our brother Daud alaihi salam, you fasting today and you break the other day. Maka kalau begitu puasalah puasa Daud. In the other riwayah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, when he young, he strong, alhamdulillah. But when he big, when he old, he said, oh, if we say to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I'm not stay in fasting Daud, because what? Because now Abdullah ibn Amr ibn al-As old and he's weak. So in hadith or in athar sahih, he makes still fasting half in the month. So after this, he's like regret. Because what? Because he can do fasting Daud until he dead. So this is the point now. Nabi Muhammad SAW said from this hadith, wa inna hadha din, wa fi riwayatin ukhra, ahabul a'mal indallah adwamuha walau qil. Allah very pleased to the man or woman make worship, but something small, but continuity. So everybody can make worship, but you see for yourself, I need to continuity. For example, someone make pray in the night from 4 o'clock until adhan 5, 1 jam saja, dan dia salat 1 jam mungkin hanya 5 rakaat. Jika dia murajaah dari hafalannya yang panjang, atau mungkin 7 rakaat dalam 1 jam, namun dia kerjakan terus setiap malam, bangun jam 4 adzan awal sampai fajr, dan dia tidak luput setiap malamnya selalu melaksanakan ini lebih baik. This better more. Some men, he sometimes wake up jam 2 or 1 o'clock. Dia bangun jam 1 ataupun jam 2 melaksanakan sholat sampai fajr 3 hour. Maka 3 hour alhamdulillah maybe finish 11 rakaat, 11 rakaat dia selesaikan. But sometimes is lazy. So sometimes he wake up 4 o'clock, sometimes he wake up
3 o'clock. Sometimes he wake up maybe in adzan tsani. Maka bisa jadi dia bangun kadang-kadang jam 4, jam 3.30, bahkan di adzan yang kedua baru bangun. So this man in the morning maybe wake up in the 1 o'clock, 2 o'clock, just 2 day, 3 day. And after this 4 o'clock. And maybe after this he leave pray in the night. So this not good. So this the meaning moderate or not extreme in the worship. This the point. So Allah pleased to someone make worship continuity when he make worship to Allah walau kill maybe something small but continuity. Maka this the meaning from this hadith. Maka ini yang diinginkan di dalam hadis ini, moderation in worship. Imam Nawawi make his chapter here to make tambih, memberikan tambih agar kaum muslimin yang telah masuk kepada bab-bab sebelumnya, musabaqah fil khair, fastabiqul khairat, dan seterusnya, saya ingin berlomba dan berlomba dalam keadaan beribadah, maka ada batasannya. Apa? Tidak ekstrim. Dan sayangi juga diri-diri kalian. Dan yang paling poin, istimrar. So now you thinking, I'm talabul ilm, I'm seeking ilm, I recitation Al-Quran, and I want fasting. Saya ingin puasa dan saya menuntut ilmu. Kalau puasa nanti membuat lemah dan hafalan menjadi susah, nanti setoran susah misalnya, maka semampunya you can fasting every month 3 day, alhamdulillah, but continuity. If you want still power, have power, maybe puasa Daud, no problem, but continuity. Not after this you married, I have a wife, my wife said, not fasting Daud. Maka jangan sampai di saat kalian bujang puasa Daud, setelah nikah istrinya bilang, bang please jangan puasa Daud, aku mau dikemanakan pas lagi puasa. Nah, kan jadi terganggu. Maka lihat ibadah yang mudah. Kata Allah, yuridullah bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dan tadi disebutkan, fa innallaha fa wallahi la yamalullahu hatta tamallu. Allah tidak bosan dengan ibadah yang setiap saat kamu ibadahi, tapi kembali kepada dirimu. Bisa jadi nanti kamu bosan terus menerus puasa Daud. Istrinya protes, aku mau dikemanakan siang ini. Ya sudah, akhirnya berubah dari puasa Daud menjadi puasa Sulaiman. Ada puasa Sulaiman? Just kidding. Maka dari puasa Daud pindah kepada puasa yang lain, bahkan tidak puasa sama sekali. Maka pikirkan sekarang ibadah-ibadah, baik ibadah mulai dari murajaah Al-Quran. Saya murajaah setiap hari 2 juz, maka alhamdulillah terus berjalan 2 juz setiap hari. Namun tiba-tiba kadang bosan, kadang sakit, kadang-kadang ya sudah dikurangi, sehingga sholat malamnya tidak 2 juz, maka hanya sekedar setengah juz, maka tidak apa-apa. Yang jelas tadi poinnya, Allah be pleased for the man make some little worship but continuity. This is the point. Maka oleh sebab itu, di antara kita melaksanakan ibadah untuk Allah, kita ikhlaskan dan diukur dengan kemampuan kita. Karena Allah tidak bosan, tadi disebutkan, wallahi la yamallahu walakin tamallu. Namun kalian yang akan bosan dengan ibadah. Bisa kalian continuity? Bisa kalian continue terus? Itulah Abdullah ibn Amr ibn al-As, I want pray, I want fasting Daud ya Rasulullah. Okay, but after this he said, I can, because I big old man, so not continuity.
So he's like regret. Seandainya dulu aku mengambil rukhsah kepada Nabi, puasa 3 hari sebulan akan terus menerus. Tapi puasa Daud akhirnya terputus. Paham sekarang? Maka ini para salaf dulu, mereka sangat menjaga dari ibadah-ibadah mereka. Tidak seperti tadi, dalam keadaan sinus dari grafiknya, pada hari ini lagi semangat puasa Daud dan semangat melaksanakan murojaah dan sholat malam, semangat dari jam 1. Setelah beberapa pekan, mana puasa Daudnya? Tidak lagi. Mana sholat malamnya jam 1? Tidak lagi. Mana murojaah Al-Qur'annya 2 juz? Tidak lagi. Maka jangan seperti itu. Usahakan continue. Dan Allah Maha mengetahui tentang niat kita, semampu diri kita. Dan setiap orang berbeda-beda. Ada yang Masya Allah jago dalam hafalan, Masya Allah giat dalam sholat malam, Masya Allah giat dalam berpuasa. Semuanya berbeda-beda dari kalian. Semuanya beribadah kepada Allah. Yang mampu demikian, dan yang mampu demikian, dan yang mempunyai istri demikian, maka berbeda ibadahnya dengan yang lain. Alhamdulillah, kita semuanya berniat untuk beribadah kepada Allah, dan diukur kemampuan, terutama diukur apa? Continuity tadi. Kalau kita ingin menetapkan, saya mulai sekarang mau ibadah demikian, kembali, mampu kamu terus menerus continuity itu. Jadi jangan saya harus demikian, kemudian tidak dipikir kedepannya mungkin kamu tidak akan mampu, kedepannya kamu mungkin akan bosan. Paham? Jadi mulai sekarang pikirkan continuity. Jika misalnya kalian cukup aku sholat malam jam 4 saja, adzan awal bangun ke masjid seperti kita sekarang, namun terus menerus seperti itu, sholat malam dalam keadaan jam 4 sampai jam 5, 1 jam Alhamdulillah bisa selesai berapa juz, kamu berdiri Alhamdulillah. Daripada hari ini jam 4, besok bangun adzan kedua dipukul lagi, atau besoknya bangun jam 1, maka ini